Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Sulaiman Hakim dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NIM 21096874002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS struktur data. Sebelumnya saya share screen dulu. Ya, oke, lihat. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan kegunaan pointer dalam struktur data. Nah, saya Muhammad Zulman Hakim, saya kembali lagi NIM 1091402 kelas PTI 2021T. Pengertian dan kegunaan pointer dalam struktur data. Pengertian pointer. Pointer penunjuk adalah sebuah variabel yang digunakan sebagai penunjuk alamat dari variabel lain. Pointer di sini berfungsi menyimpan alamat dari sebuah variabel dan dapat mengakses nilai yang ada dalam alamat tersebut. Pointer dapat mengubah nilai, menampilkan nilai, atau menampilkan alamat dari variabel yang disimpannya. Manusia menggunakan alamat yang dituju. Dengan ini, kita bisa memasukkan variabel dalam pointer yang kita sebutkan tadi. Berikut contohnya. Eh, Pada saat seorang dosen mengatakan lakukan tugas 1.2 di buku, telah terjadi penugasan kepada mahasiswa secara tidak langsung. Teks yang terdapat pada akhir buku merupakan petunjuk untuk menemukan penjelasan lengkap mengenai topik tertentu. Alamat merupakan sebuah pointer. Alamat menunjukkan tempat tinggal seorang. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan karena contohnya itu saat ada dosen kan mengatakan kayak lakukan tugas 1.2. Nah, itu mahasiswanya itu refleks kan, gak telah terjadi penugasan pada mahasiswa. Saya tidak langsung kan, mahasiswa itu kayak menyadari kayak disuruh langsung oleh dosennya untuk mengerjakan itu. Yang kedua itu, indeks yang dapat bertahan buku merupakan petunjuk untuk menemukan penjelasan lengkap mengenai topik tertentu. Ya, seperti kayak contohnya eh itu apa itu namanya daftar pustaka ya. Jadi kayak nanti kak ketika kalian ingin mencari sumber alamat ya tinggal scroll ke bawah nanti akan ada daftar pustakanya. Yang terakhir itu tentunya alamat merupakan sebuah pointer. Alamat menunjukkan tempat tinggal seorang. Alamat ini kan sebuah pointer kan akan menunjukkan tempat tinggal seorang secara langsung. Jadi kalau kita ingin mencari alamat, contohnya kayak mencari alamat Sahrul gitu loh, Jalan Kenanga, terus kita cari aja di Google Maps nanti langsung menuju ke lokasinya Sahrul, petanya secara langsung. Next, selanjutnya ada operator pada pointer. Operator pada pointer terbagi menjadi dua, yaitu operator disebut operator unary. Hanya memerlukan satu operat saja yang menghasilkan nilai variabel dan suatu variabel alamat. Yang B ada operator dan operator disebut operator unary. Hanya memerlukan operat saja menghasilkan alamat dari suatu variabel. Yang C ada deklarasi pointer. Sama setiap variabel pointer juga harus dideklarasikan dahulu sebelum digunakan. Bentuk deklarasi pointer adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama itu kan tadi ada operator. Jadi operator disebut sebagai unary. Satu operat saja. Jadi nilai variabel itu akan menjadi suatu variabel alamat. Jadi saling berkaitan gitu. Antara operator, operator, operator unary dan pointer. Jadi kayak roda itu kan berkesinambungan. Jadi saling berhubungan gitu. Selanjutnya ada contoh dari pointer tadi kan.
contohnya inter, inter, intergen, integer P, artinya P adalah pointer to integer menggunakan titik data yang ditunjuk oleh P. Contoh lain dari pointer adalah char, string, float, pecah, int, double. Jadi ini adalah contoh dari operator tadi yang menunjukkan suatu pointer. Selanjutnya ada suatu saat pointer dideklarasikan, dia tidak menunjuk kemanapun. Anda harus membuatnya menunjuk ke suatu sebelum digunakan. Contoh, seharusnya 7 integer IP, IP 100 pakai arrow saat dijalankan. Integer IP, I sama dengan 100, integer IP, dan I dioperasi pada pointer, variabel pointer dapat dioperasikan pada value di antaranya adalah operasi assignment, operasi matematika, dan operasi logika. Jadi, tadi itu kan sudah dijelaskan sebelumnya itu ada contoh dari integer Python. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Jadi, ketika kita menunjuk ke suatu sebelum digunakan itu dideklarasikan dulu, ibaratnya. Dengan pointer itu akan menunjuk menunjuk ke poin-poin selanjutnya kayak operasi assignment, operasi aritmatika, dan operasi logika. Next, selanjutnya ada operasi aritmatika. Nah, ini tadi yang kita jelaskan di slide yang sebelumnya. Variabel pointer dapat ditambah atau dikurangi dengan nilai integer. Operasi pointer dapat menambahkan dengan suatu nilai integer merupakan suatu peningkatan nilai pointer yang menunjukkan lokasi data di memori. Misalnya pointer X menyiapkan alamat 100. Maka jika X adalah integer, maka B++ akan menunjukkan alamat 1002 karena integer berukuran 2 bit. Jika X adalah char, maka B++ akan menunjukkan alamat 1001 karena ukuran charnya adalah 1 bit. Nah, di sini kita bisa lihat kan, alamatnya itu 1002. Jadi itu uh, kan 2 kan, jadi kan 2 bit itu. Yang char nanti kita kalau syarat 1, jadi byte-nya itu jadi 1. Contoh satu program operasi aritmatika. Nah, ini adalah contoh codingan operasi aritmatika. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini adalah operasi aritmatika yang dijadikan satu sebagai contoh. Next, yang terakhir ada bahaya pointer. Bahaya yang mungkin ada dengan pointer sebagai miniker, memory leak, double delete, invalid memory access. Semuanya dapat dihindari dengan awareness penulis yang bagus. Pada saat harus diketahui pihak mana yang bertanggung jawab mendelete sebuah objek. Jika hal ini sulit dilakukan, misalnya karena short of snitch, dapat menggunakan smart pointer atau garbage collector. Bahaya mungkin ada dengan pointer sebagai iterator, array, atau all-bound. Salah satu cara yang efektif menghindari hal ini adalah dengan menggunakan algoritma. Standar algoritma. Bahaya yang mungkin ada dengan pointer sebagai abstraksi fungsi memori. Tidak tahu, tapi ini bukan mainan sebarang programmer. Nah, yang terakhir itu adalah bahaya pointer. Jadi, pointer itu juga ada risiko dan bahayanya. Ya, guys. Kayak kita itu seharusnya menetralisir bahaya yang akan terjadi. Ya, semoga aja tidak jadi bahaya gitu ya. Jadi ya, semoga lancar-lancar aja dan tidak ada halangan tentu tentang saat kita menggunakan pointer ini. Ya, materi telah habis. Itu yang itulah yang bisa saya sampaikan. Uh, Kesimpulannya itu tadi kita menjelaskan tentang pointer. Jadi pointer itu kayak apa ya? Jadi kayak itu loh. Satu hal yang kayak bisa menghubungkan suatu masalah dengan masalah yang lain. Jadi saling berkaitan itu intinya. Ya, itulah bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.